Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda, NPM 1940603036 dari Pendidikan Biologi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi saya, yaitu mutasi kelas 12. Jadi, pengertian dan macam-macam mutasi. Jadi, istilah mutasi pertama kali dikemukakan oleh Hugo de Vries, Belanda, dalam bukunya yang berjudul The Mutation Theory pada tahun 1901. Istilah mutasi digunakan untuk mengemukakan adanya perubahan fenotip pada bunga Gonatera lamarckiana. Perubahan fenotip tersebut disebabkan oleh perubahan gen. Jadi, mutasi merupakan perubahan informasi genetik yang terjadi dalam organisme. Berikut ini uraikan menjadi jenis-jenis mutasi. Adapun mutasi gen point, perubahan struktur DNA atau gen yang terjadi pada lokus tunggal kromosom dinamakan mutasi gen atau point mutation. Telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa fenotip pada suatu organisme ditentukan oleh susunan nukleotida dalam molekul DNA. Perubahan pada satu atau lebih nukleotida dapat menyebabkan kesalahan pembentukan asam amino yang membentuk protein atau enzim. Nah, jadi mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada materi genetik di dalam sel. Perubahan materi ini bisa membuat terjadinya perubahan sifat baik pada tingkat sel maupun pada makhluk hidupnya. Jadi ada dua mutasi, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Sedangkan mutasi gen hanya satu gen saja yang berubah. Kalau kromosom mengubah banyak gen mengubah banyak gen di dalamnya. Itulah sebab mutasi kromosom memiliki pengaruh yang lebih besar daripada tubuh dan menimbulkan kelainan yang lebih serius dibandingkan dengan mutasi di tingkat gen. Perlu kita ketahui, organisme yang mengalami mutasi ini bisa disebut mutan, sementara penyebab mutasi disebut mutagen. Misalnya pada cerita fiksi Spider-Man. Di film ini sang tokoh utama Peter Parker berubah menjadi mutan, sedangkan racun laba-laba penyebab mutasi yang disebut mutagen. Nah, adapun macam-macam mutasi gen, ada dua macam mutasi. Yang paling utama yaitu jumlah basa pada urutan basa nitrogen dan mutasi pada jenis basa nitrogen. Macam-macam mutasi gen tersebut bisa mempengaruhi pembentukan asam amino yang berbeda dari keadaan normalnya. Nah, di sini kita bahas mutasi basa nitrogen. Mutasi basa nitrogen tersebut mempengaruhi pembacaan replet dari kode genetik di mRNA atau messenger RNA. Akibatnya asam amino yang dibentuk oleh sel berbeda dengan yang seharusnya dibentuk. Contohnya ada RNA yang memiliki urutan basa nitrogen CCA, TAA, GCG. Rantai DNA ini akan diterjemahkan oleh mRNA per 3 basa nukleotida menjadi asam amino, glisin, leusin, dan arginin. Kalau sudah begini, asam amino yang dibentuk akan berubah menjadi arginin, tirosin, dan serin. Adanya perubahan penambahan basa nukleotida timin di depan rantai DNA inilah yang disebut sebagai mutasi gen adisi. Nah, yang kedua, mutasi jenis basa nitrogen. Jenis basa nitrogen dalam DNA terbagi menjadi dua golongan. Ada purin yang terdiri dari adenin dan guanin atau bisa disebut A dan G, serta pirimidin yang terdiri dari sitosin dan timin bisa disebut juga C dan T. Dalam mutasi jenis basa nitrogen, perubahan bisa terjadi pada golongan sejenis atau disebut mutasi gen. Substitusi transisi, contohnya adenin berubah menjadi guanin atau timin berubah menjadi sitosin. Kalau perubahan terjadi pada golongan yang berbeda atau purin yang pirimidin, maka mutasi gennya disebut substitusi transversi. Nah, adapun contoh mutasi gen pada manusia. Contoh mutasi gen pada manusia mengakibatkan kesalahan pembentukan sel darah merah. Sel darah merah yang awalnya berbentuk bulat berubah menjadi bentuk sabit atau biasa disebut sickle cell anemia.
Bentuk sabit ini membuat aliran darah merah mudah tersumbat sehingga oksigen yang dibawa oleh darah menjadi sedikit. Sel darah pun menjadi cepat mati. Tubuh penderita sickle anemia ini bisa mudah lelah, pusing, dan nyeri, menjadi cepat mati, dan bisa mengalami kerusakan di beberapa organ tubuhnya. Contohnya mutasi gen pada manusia lainnya penyakit kanker. Penyakit kanker terjadi karena kesalahan pembentukan asam amino yang mempengaruhi siklus pembelahan sel. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.